warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Bersama saya, Bidayatun Nafiah, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Video ini berisi mengenai materi ukuran pemusatan data, merupakan bagian dari materi statistika yang diperuntukkan bagi peserta didik SMA kelas 12. Sebelum kita memulai inti dalam video ini, peserta didik harus tahu kompetensi dasar yang menjadi acuan materi dalam video ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. Berikut kompetensi dasar materi statistika kelas 12 SMA. 3.2 Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Siapkan diri secara fisik dan psikis sebelum memulai pelajaran. Apakah sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Siap! Yuk, kita mulai dari pemanfaatan berbagai ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar kawan kita mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti, rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu masih muda loh. Jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Kalian juga perlu tahu kalau rata-rata produksi gabah petani di desa ini mencapai 5 ton per hektar. Dan lagi, di desa ini kebanyakan penonton pagelaran wayang orang sudah tidak berusia muda lagi. Apakah pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan istilah-istilah yang benar? Pernyataan-pernyataan tersebut tidak semuanya menggunakan istilah yang benar dalam statistika. Namun, sudah sangat familiar dituturkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemusatan data sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Misalnya dalam penyelesaian pembangunan proyek-proyek pemerintah, dunia usaha bidang pertanian, operasional penerbangan, transportasi laut, dan sebagainya, sangat berhubungan dengan cuaca. Salah satu indikator cuaca yang menjadi perhatian adalah curah hujan. Informasi curah hujan suatu wilayah seperti pada gambar berikut ini menjadi sangat berharga untuk dicermati. Dengan melihat grafik rata-rata curah hujan tersebut, suatu proyek dapat dijadwalkan kapan pelaksanaannya, sehingga tidak terganggu oleh cuaca. Ukuran pemusatan yang juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah modus. Pernahkah saudara menyaksikan secara langsung proses perhitungan suara dalam suatu pesta demokrasi? Misalnya, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, atau pemilihan DPRD atau DPR RI atau DPD RI, atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Panitia membuka surat suara, mengamati, dan mencatat pilihan rakyat yang tertera pada surat suara. Setiap surat suara menghasilkan satu data perhitungan. Nama calon yang paling sering muncul menjadi pemenang kontestasi. Suara yang paling sering muncul dalam hal ini adalah aplikasi modus dalam kehidupan nyata. Itulah manfaat berbagai ukuran pemusatan data berkelompok. Selanjutnya, ayo kita masuk kegiatan inti. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, maka peserta didik
diharapkan dengan benar dapat 1. Menentukan rata-rata atau min data berkelompok. 2. Menentukan nilai tengah atau median data berkelompok. 3. Menentukan nilai yang paling sering muncul atau modus data berkelompok. 4. Menganalisis ukuran pemusatan data berkelompok. 5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Fokus penguatan karakter selama proses pembelajaran meliputi rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, berperilaku jujur, percaya diri, dan saling menghargai. Ayo kita ingat kembali materi tentang ukuran pemusatan data tunggal sebagai materi prasyarat. Baiklah, silahkan peserta didik mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan saat ini dengan guru matematika di sekolah masing-masing. Itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Baiklah, ayo kita mulai pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran pada saat ini menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik. Fase pertama adalah stimulation atau stimulasi yang dapat menstimulus berpikir kritis dan bekerja sama, yang merupakan bagian dari 4C, yakni communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation. Dalam mengamati permasalahan yang merupakan bagian dari literasi membaca, serta rasa ingin tahu, jujur, dan pantang menyerah yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Pada fase pertama, dimulai dari ayo kita mengamati. Masih ingatkah kalian bagaimana menentukan min, median, dan modus untuk data tunggal? Sebagai contoh, diberikan data ukuran sepatu yang dipakai 12 pemain basket SMA nasional sebagai berikut. Coba peserta didik menentukan min, median, dan modus dari data tersebut. Dari ketiga ukuran pemusatan data, manakah yang paling sesuai merepresentasikan data tersebut menurut Anda? Sebelumnya, masih ingatkah Anda apakah itu min, median, dan modus? Secara singkat, min artinya rata-rata hitung. Lengkapnya, min adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Selanjutnya, median artinya nilai tengah. Letak median yaitu di interval kelas yang frekuensi kumulatifnya setengah dari banyaknya data. Dan modus artinya nilai yang paling banyak muncul. Lalu, bagaimanakah cara menentukan rata-rata, median, dan modus suatu data yang berupa data berkelompok atau bahkan data yang disajikan dalam histogram? Diberikan beberapa contoh data berkelompok sekaligus diberikan ukuran pemusatan datanya. Artinya, min, median, dan modus telah diketahui. Perhatikan contoh 1 adalah data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut, merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Pada kolom pertama merupakan interval kelas. Artinya, interval usia 50 orang terkaya di Indonesia dari usia 30 tahun hingga 54 tahun. Perhatikan interval kelas 30 sampai 34 dan seterusnya yang masing-masing mempunyai panjang kelas adalah 5, dihitung dari 30, 31, 32, 33 hingga 34.
Pada kolom kedua merupakan tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah di 29,5 diperoleh dari batas kelas bawah yakni 30 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas di 34,5 diperoleh dari batas kelas atas yakni 34 ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga merupakan frekuensi, artinya banyaknya data yang termasuk dalam kelas tersebut. Pada kelas 30-34 mempunyai frekuensi sebanyak 5, artinya pada usia 30 tahun hingga 34 tahun sebanyak 5 orang. Telah diketahui sebelumnya, rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia berdasarkan distribusi frekuensi di atas adalah 43,6 tahun. Selanjutnya, kelas keempat yakni pada interval 44,5 sampai 49,5 merupakan kelas median, sekaligus juga merupakan kelas modus dengan mediannya dalam 45,25 dan modusnya dalam 47,1. Perhatikan contoh 2 adalah data skor TOEFL siswa dalam suatu kelas diberikan dalam distribusi frekuensi berikut ini. Pada kolom pertama merupakan interval kelas, artinya interval skor TOEFL dari skor 350 hingga skor 524. Perhatikan interval kelas 350 sampai 374 dan seterusnya yang masing-masing mempunyai panjang kelas adalah 25, dihitung dari 350, 351, 352 hingga 374. Pada kolom kedua merupakan tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah di 349,5 diperoleh dari batas kelas bawah yakni 350 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas di 374,5 diperoleh dari batas kelas atas yakni 374 ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga merupakan frekuensi, artinya banyaknya data yang termasuk dalam kelas tersebut. Pada kelas 350 sampai 374 mempunyai frekuensi sebanyak 4, artinya pada skor 350 sampai skor 374 sebanyak 4 orang siswa. Telah diketahui sebelumnya, berdasarkan distribusi frekuensi di atas, rata-rata skor TOEFL siswa dalam kelas tersebut adalah 433,7. Kelas keempat yaitu 424,5 sampai 449,5 merupakan kelas median dengan mediannya dalam 437, sedangkan kelas kelima merupakan kelas modus dengan modusnya dalam 454,5. Terakhir, perhatikan contoh 3. Adalah data berikut ini merupakan histogram yang menyajikan data tinggi badan 30 peserta didik terpilih kelas 12 pada suatu sekolah. Perhatikan batang histogram pertama. Jelas, interval kelas 142 hingga 147 dengan frekuensi sebanyak 2, artinya tinggi badan 142 cm sampai 147 cm sebanyak 2 orang peserta didik. Perhatikan interval kelas 142 sampai 147 dan seterusnya yang masing-masing mempunyai panjang kelas adalah 6, dihitung dari 142, 143 hingga 147. Untuk tepi batas kelas bawah diperoleh dari batas kelas bawah yakni 142 dikurangi dengan 0,5, maka tepi batas kelas bawahnya adalah 141,5. Sedangkan untuk tepi batas kelas atas diperoleh dari batas kelas atas yakni 147 ditambah dengan 0,5, maka tepi batas kelas bawahnya adalah 147,5. Telah diketahui sebelumnya, berdasarkan histogram tersebut, rata-rata tinggi badan peserta didik tersebut adalah 158,2. Kelas 157 sampai 162 merupakan kelas median sekaligus kelas modus.
dengan median sebesar 158,9 dan modus sebesar 160,3. Baiklah, berdasarkan hasil pengamatan yang peserta didik telah lakukan, maka sekarang catatlah istilah-istilah matematika atau informasi-informasi penting mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Untuk mengetahui lebih terkait min, median, dan modus, maka peserta didik membaca materi dari berbagai sumber, seperti dari buku paket, buku-buku penunjang lain, ataupun dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diberikan. Fase yang kedua adalah problem statement atau pernyataan masalah yang dapat menstimulus berpikir kritis dan kreatif yang merupakan bagian dari 4C, yakni communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation. Dengan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, serta kerjasama yang tinggi merupakan bagian dari pendidikan karakter. Kegiatan pada fase ini adalah ayo kita menanya. Silahkan bagi peserta didik mengajukan pertanyaan tentang ukuran pemusatan data berkelompok ke guru matematika di masing-masing sekolah. Cobalah membuat pertanyaan-pertanyaan tentang min, median, dan modus untuk data berkelompok, atau dapat juga menghubungkan tentang min, median, dan modus untuk data tunggal yang sudah dipelajari sebelumnya, dengan membandingkan hasil pengamatan ketiga contoh tersebut dengan pengetahuan yang peserta didik miliki sebelumnya untuk data tunggal, memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan, sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami ukuran pemusatan data berkelompok. Misalnya, 1. Bagaimana cara menentukan min, median, dan modus dari distribusi frekuensi? 2. Bagaimanakah cara menentukan min, median, dan modus dari histogram? 3. Apakah yang dimaksud kelas median? 4. Apakah yang dimaksud kelas modus? Atau peserta didik dapat juga mengajukan pertanyaan lainnya. Fase yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data yang dapat menstimulus berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan saling berkomunikasi dalam kelompok yang merupakan bagian dari 4C, yakni communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan pantang menyerah yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Serta literasi membaca juga terjadi dalam fase ini. Kegiatan pada fase ini adalah ayo kita mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi melalui pembentukan kelompok untuk bekerja sama terdiri dari 4 sampai 5 orang peserta didik. Diskusi berkelompok dapat dilakukan secara virtual atau online, atau dapat juga bertemu langsung. Selanjutnya, peserta didik diberikan permasalahan dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau disingkat menjadi LKPD. Berhubung LKPD ditampilkan dengan media elektronik, maka LKPD menjadi lembar kerja peserta didik elektronik, atau biasanya disingkat menjadi ELKPD. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi dalam fase ini. Apa saja yang perlu diketahui oleh peserta didik? Hal yang perlu peserta didik ketahui meliputi
Menentukan rata-rata pada data tunggal adalah banyak data yang biasa dilambangkan dengan N dan jumlah keseluruhan dari data tersebut. Jika banyak data yang dihadapi sedikit, tentu peserta didik dapat dengan mudah untuk menentukan rata-rata. Di lain pihak, jika data yang dihadapi berukuran besar, peserta didik perlu mengelompokkan data tunggal tersebut dalam beberapa kelompok untuk memudahkan dalam mengetahui karakteristik data. Akibatnya, menentukan rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan tersebut berbeda dengan data tunggal. Untuk menambah wawasan peserta didik mengenai ukuran pemusatan data berkelompok, perhatikan kegiatan 2 berikut ini. Peserta didik diminta untuk menalar kegiatan 2 yang terdapat pada ELKPD. Berikut merupakan data tinggi badan peserta didik kelas 12 MIA 4 mulai dari interval kelas 151 cm hingga 185 cm. Ketika data ini dikelompokkan menjadi 5 kelas, maka akan didapatkan distribusi frekuensi seperti pada tabel tersebut. Penyelesaiannya dapat melalui diskusi kelompok. Peserta didik menyelidiki min atau rata-rata untuk data tunggal tersebut dengan menggunakan 2 rumus dan membandingkan hasilnya dari kedua rumus rata-rata data berkelompok melalui pengisian tabel berikut ini. Untuk kolom pertama hingga kolom kedua digunakan untuk rumus min pertama dan rumus min kedua. Untuk kolom ketiga hingga kolom kelima digunakan pada rumus min yang pertama. Sedangkan kolom ke-6 hingga kolom ke-7 digunakan pada rumus min yang kedua. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari 151 cm hingga 185 cm. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 dan seterusnya, yang masing-masing mempunyai panjang interval kelas adalah 5, dihitung dari 151, 152, 153 hingga 155. Pada kolom kedua merupakan tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah yakni 150,5 diperoleh dari batas kelas bawah yakni 151 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas yakni 155,5 diperoleh dari batas kelas atas yakni 155 ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga yakni frekuensi, misalnya di interval kelas 151 hingga 155 mempunyai frekuensi sebanyak 1, artinya peserta didik dengan tinggi badan antara 151 cm hingga 155 cm sebanyak 1 orang peserta didik. Pada kolom keempat yakni nilai tengah. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 mempunyai nilai tengah 153 yang diperoleh dari 151 ditambah 155, kemudian dibagi 2. Untuk mempermudah mencari nilai tengah, maka dapat menggunakan panjang interval kelas dilambangkan dengan P yang sudah kita cari tahu sebelumnya yakni 5. Maka 153 ditambah dengan 5 adalah 158. Untuk selanjutnya sama, yakni hasil akhir nilai kelas sebelumnya ditambahkan dengan 5. Pada kolom kelima, yakni frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Pada kolom ke-6 yakni DI adalah simpangan data ke I terhadap rata-rata sementara diperoleh dari nilai tengah dikurangi X bar S, yakni nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar pada data ini adalah 12, yang terletak di interval kelas 161 hingga 165. Maka X bar S akan kita ketahui setelah mencari nilai tengah di interval kelas 161 hingga 165 yang mempunyai frekuensi terbesar yakni 12. Pada kolom ke-7, yakni frekuensi dikalikan simpangan data ke I terhadap rata-rata sementara. Terakhir, mencari total.
untuk total frekuensi dikalikan nilai tengah, dan total frekuensi dikalikan DI. Untuk penyelesaian min, peserta didik menggunakan dua rumus dan menyelidiki apakah nilai rata-rata akan sama. Pada akhir penyelesaian min, yakni poin C, diisi setelah penyelesaian A dan B. Berikut rumus min yang pertama, yakni X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, atau X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Diketahui bahwa Xi sama dengan X adalah titik tengah kelas ke I. Fi sama dengan F adalah frekuensi pada kelas ke I. Sigma Fi sama dengan sigma F adalah banyak data atau jumlah semua frekuensi. Selanjutnya rumus min yang kedua, yakni X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi dikali Di per sigma Fi. Perlu peserta didik ketahui tentang rumus kedua ini, bahwa min juga bisa ditentukan dengan menggunakan rata-rata sementara atau rata-rata yang diduga. X bar S yaitu nilai tengah dari frekuensi terbesar. Kemudian menghitung besarnya simpangan tiap nilai tengah terhadap rata-rata sementara dengan rumus DI sama dengan Xi dikurangi X bar S, di mana DI adalah simpangan data ke I terhadap rata-rata sementara, sedangkan sigma Fi adalah banyak data atau jumlah semua frekuensi. Selanjutnya menentukan median dan modus untuk data berkelompok hampir sama dengan menentukan min, yaitu yang akan ditentukan berupa perkiraan atau pendekatan. Sekarang kita mulai dari penyelesaian median yang dapat melalui pengisian tabel berikut ini. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari 151 cm hingga 185 cm. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 dan seterusnya yang masing-masing mempunyai panjang interval kelas adalah 5. Dihitung dari 151, 152, 153 hingga 155. Pada kolom kedua merupakan tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah yakni 150,5 diperoleh dari batas kelas bawah yakni 151 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas yakni 155,5 diperoleh dari batas kelas atas yakni 155 ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga yakni tepi batas kelas bawah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada kolom kedua, bahwa untuk memperoleh tepi batas kelas bawah yakni 150,5 diperoleh dari batas kelas bawah yakni 151 dikurangi dengan 0,5 dan perhitungan ini berlaku untuk seterusnya. Pada kolom keempat yakni frekuensi. Misalnya, di interval kelas 151 hingga 155 mempunyai frekuensi sebanyak 1. Artinya, peserta didik dengan tinggi badan antara 151 cm hingga 155 cm sebanyak 1 orang peserta didik. Pada kolom kelima, yakni frekuensi kumulatif. Perolehan frekuensi kumulatif berdasarkan frekuensi yang sudah diketahui. Misalnya, untuk interval kelas 150 hingga 151 dengan frekuensi 1, maka frekuensi kumulatif mulai dari 0, sehingga 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk interval kelas 156 hingga 160 dengan frekuensi 10, maka frekuensi kumulatif 1 ditambah 10 sama dengan 11. Lanjut lagi. Untuk interval kelas 161 hingga 165 dengan frekuensi 12, maka frekuensi kumulatifnya adalah 11 ditambah 12 sama dengan 23. Dan seterusnya. Jadi, prinsipnya adalah hasil akhir frekuensi kumulatif yang sebelumnya ditambahkan pada frekuensi interval kelas tersebut. Terakhir, mencari total untuk frekuensi. Untuk penyelesaian median, peserta didik menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangi sigma FK per FI, di mana TB adalah tepi batas kelas bawah median, P adalah panjang interval kelas,
N adalah banyak data atau yang dinyatakan dengan sigma F. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ME, F kecil adalah frekuensi pada kelas ME. Selanjutnya, penyelesaian modus dapat melalui pengisian tabel berikut ini. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari 151 cm hingga 185 cm. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 dan seterusnya, yang masing-masing mempunyai panjang interval kelas adalah 5, dihitung dari 151, 152, 153 hingga 155. Pada kolom kedua merupakan tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah yakni 150,5 diperoleh dari batas kelas bawah yakni 151 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas yakni 155,5 diperoleh dari batas kelas atas yakni 155 ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga, yakni tepi batas kelas bawah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada kolom kedua, bahwa untuk memperoleh tepi batas kelas bawah, yakni 150,5, diperoleh dari batas kelas bawah, yakni 151 dikurangi dengan 0,5, dan perhitungan ini berlaku untuk seterusnya. Pada kolom keempat, yakni frekuensi. Misalnya di interval kelas 151 hingga 155 mempunyai frekuensi sebanyak 1. Artinya, peserta didik dengan tinggi badan antara 151 cm hingga 155 cm sebanyak 1 orang peserta didik. Pada kolom kelima, yakni selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya yang dinyatakan dengan D1. Nilai 0 pada baris ke-1 di interval kelas 150 hingga 151 diperoleh dari 1 dikurangi 1. Nilai 9 pada baris kedua di interval kelas 156 hingga 160 diperoleh dari 10 dikurangi 1. Nilai 1 pada baris ke-7 di interval kelas 181 hingga 185 diperoleh dari 2 dikurangi 1. Nilai 5 pada baris ke-6 di interval kelas 176 hingga 180 diperoleh dari 1 dikurangi 6. Jadi prinsipnya, D1 adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Misalnya 10 kurangi 1, 12 kurangi 10, 9 kurangi 12, dan seterusnya. Pada kolom ke-6 yakni selisih frekuensi dengan kelas setelahnya yang dinyatakan dengan D2. Nilai 9 pada baris ke-1 di interval kelas 150 hingga 151 diperoleh dari 1 dikurangi 10. Nilai 2 pada baris kedua di interval kelas 156 hingga 160 diperoleh dari 10 kurangi 12. Nilai 0 pada baris ke-7 di interval kelas 181 hingga 185 diperoleh dari 2 dikurangi 2. Nilai 1 pada baris ke-6 di interval kelas 176 hingga 180 diperoleh dari 1 dikurangi 2. Jadi prinsipnya, D2 adalah selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. Misalnya 1 dikurangi 10, 10 kurangi 12, 12 kurangi 9, 9 kurangi 6, dan seterusnya. Nah, dari perhitungan D1 maupun D2 itu ada yang memangnya harus negatif hasilnya kan. Tetapi tidak berlaku untuk D1 maupun D2 karena mereka adalah mutlak, artinya selalu bernilai positif. Oke, selanjutnya isilah kolom yang kosong pada D1 dan D2. Sebenarnya, modus bisa langsung terlihat dari frekuensi terbesar, maka pada data ini, D1 dan D2 dicari di interval kelas 161 sampai 165 pada baris ketiga, karena mempunyai frekuensi terbesar yakni 12. Misalnya, D1 diperoleh dari 12 kurangi 10 hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk D2 bisa kalian cari sendiri, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman terkait pengisian tabel untuk penyelesaian modus, maka peserta didik menggunakan rumus modus, yakni MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2, di mana TB adalah tepi batas kelas bawah modus,
P adalah panjang interval kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas ke I dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas ke I dengan frekuensi kelas setelahnya. Oke, semua penyelesaian pada kegiatan 2 termasuk fase selanjutnya merupakan fase keempat, yakni data processing atau pengolahan data. Kegiatan pada fase ini adalah ayo kita mengolah informasi. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang ukuran pemusatan data berkelompok, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan sebelumnya, maupun hasil dari kegiatan mengamati, dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ELKPD. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai ukuran pemusatan data berkelompok dalam ELKPD pada kegiatan 1 dan kegiatan 3. Kegiatan 1 diketahui dalam suatu pengolahan data, penggunaan min, median, dan modus masing-masing memiliki ketentuan sendiri. Perhatikan kelima pernyataan tersebut yang sering diutarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, selidikilah bagaimana penggunaan kata rata-rata pada kelima kalimat di atas. Apakah sudah tepat? Jika kurang tepat, maka penggunaan kata-kata seharusnya yang bagaimana? Sedangkan pada kegiatan ketiga, dengan data disajikan dalam bentuk histogram, perhatikan tinggi rata-rata peserta didik di kelas berikut ini. Hitung nilai min, modus, dan median dari data yang disajikan dalam histogram tersebut. Sebagai catatan, perhatikan batas kelas pada histogram tersebut yang telah diketahui, yakni untuk tepi batas kelas bawah adalah 7,5, sedangkan tepi batas kelas atas adalah 10,5. Pada interval tepi batas kelas 7,5 sampai 10,5 mempunyai frekuensi sebanyak 8, artinya sebanyak 8 orang peserta didik. Untuk penyelesaian min menggunakan rumus min yang pertama. Lebih lanjut sama halnya dengan kegiatan 2. Untuk penyelesaian median sama halnya dengan kegiatan 2. Sedangkan untuk penyelesaian modus sama halnya dengan kegiatan 2. Fase selanjutnya adalah fase kelima, yakni verification atau pembuktian. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatan tersebut dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan, menambah keluasan dan kedalaman sampai pada pengolahan informasi yang bersifat mencari dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Dengan cara memeriksa dan membandingkan hasil penyelesaian pada kegiatan 2 dan pada kegiatan 3 dalam ELKPD. Baiklah, fase yang terakhir pada kegiatan pembelajaran ini adalah generalization atau menarik kesimpulan. Kegiatan pada fase 6 merupakan fase terakhir, adalah ayo kita mengkomunikasikan. Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis peserta didik dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Selanjutnya, menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, berupa laporan hasil pengamatan tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Pada fase ini, peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Berikut kesimpulan berdasarkan kegiatan 2.
Jadi, kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran ini berdasarkan pembahasan pada kegiatan 2 berikut ini. Ayo, tentukan min atau rata-rata hitung dari data pada kegiatan 2. Coba sekarang kita perhatikan tabel berikut ini. Berhubung kita akan menentukan min dengan 2 rumus, maka akan lebih mudah dengan membuat tabel seperti ini kan? Kenapa? Kalau misalnya kita ingin menggunakan rumus min yang pertama, maka cukup membuat dari kolom pertama hingga kolom kelima. Jadi, kolom ke-6 dan ke-7 tidak kita buat. Tetapi, kalau misalnya kita ingin menggunakan rumus min yang kedua, maka cukup membuat dari kolom pertama hingga kolom ketiga, kemudian dilanjutkan dengan kolom ke-6 dan ke-7. Jadi, kolom ke-4 dan ke-5 tidak kita buat. Dan, kalau misalnya nih, kita ingin menggunakan kedua rumus tersebut, maka kita membuat dari kolom pertama hingga kolom ke-7. Sebenarnya, untuk kolom kedua, itu tidak digunakan untuk menentukan min, tetapi digunakan untuk menentukan median. Hanya saja, kalau misalnya kita tahu lebih dulu, itu lebih baik kan? Lalu bagaimana dengan rumus min yang pertama dan rumus min yang kedua? Berikut rumus min yang pertama, yakni X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, atau X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Diketahui bahwa Xi sama dengan X adalah titik tengah kelas ke I, dan Fi sama dengan F adalah frekuensi pada kelas ke I. Sedangkan sigma Fi sama dengan sigma F adalah banyak data atau jumlah semua frekuensi. Bagaimana dengan rumus min yang kedua? Berikut rumus min yang kedua, yakni X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi dikali Di per sigma Fi. Perlu peserta didik ketahui tentang rumus min kedua ini, bahwa min bisa juga ditentukan dengan menggunakan rata-rata sementara atau rata-rata yang diduga. X bar S, yaitu nilai tengah dari frekuensi terbesar. Kemudian menghitung besarnya simpangan tiap nilai tengah terhadap rata-rata sementara dengan rumus DI sama dengan XI dikurangi X bar S, di mana DI adalah simpangan data ke I terhadap rata-rata sementara, sedangkan sigma Fi adalah banyak data atau jumlah semua frekuensi. Nah, setelah peserta didik mengetahui kedua hasil dari rumus min tersebut, maka peserta didik menyelidiki apakah nilai rata-rata dari kedua rumus tersebut akan sama. Yuk, perhatikan penyelesaian min atau rata-rata hitung menggunakan rumus min yang pertama berikut ini. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari 151 cm hingga 185 cm. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 mempunyai panjang interval kelas adalah 5. Kenapa bisa 5? Karena dihitung dari 151, 152, 153 hingga 155. Biasanya, simbol dari panjang interval kelas adalah P kecil. Pada kolom kedua, yakni tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah, yakni 150,5, diperoleh dari batas kelas bawah, yakni 151 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas, yakni 155,5, diperoleh dari batas kelas atas, yakni 155, ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga, yakni frekuensi. Misalnya, di interval kelas 151 hingga 155 mempunyai frekuensi sebanyak 1. Artinya, peserta didik dengan tinggi badan antara 151 cm hingga 155 cm sebanyak 1 orang peserta didik. Pada kolom keempat, yakni nilai tengah. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 mempunyai nilai tengah 153 yang diperoleh dari 151 ditambah 155 kemudian dibagi 2. Untuk mempermudah mencari nilai tengah,
maka kita dapat menggunakan panjang interval kelas yang sudah kita cari tahu sebelumnya, yakni 5. Maka 153 ditambah 5 sama dengan 158. Untuk selanjutnya sama, yakni 158 ditambah 5 sama dengan 163 dan seterusnya. Untuk kolom kelima, yakni frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Nah, misalnya untuk 153 itu diperoleh dari 1 dikali dengan 153. Terakhir, kita mencari total untuk frekuensi, yakni 41. Dan total frekuensi dikalikan nilai tengah, yakni 6.783. Oke, itulah komponen-komponen yang harus kita cari tahu untuk rumus min yang pertama. Setelah itu, kita substitusikan sigma Fi dikali Xi, yakni 6.783, dan sigma Fi, yakni 41 ke rumus min. Jadi, kita akan memperoleh nilai min dengan rumus min yang pertama adalah 165,439, atau jika kita bulatkan, yakni 165,44. Kita perhatikan penyelesaian min atau rata-rata hitung dengan menggunakan rumus min yang kedua. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari 151 cm hingga 185 cm. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 mempunyai panjang interval kelas adalah 5. Dihitung dari 151, 152, 153 hingga 155. Biasanya, panjang interval kelas dilambangkan dengan P kecil. Pada kolom kedua merupakan tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah, yakni 150,5 diperoleh dari batas kelas bawah, yakni 151 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas, yakni 155,5, diperoleh dari batas kelas atas, yakni 155 ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga, yakni frekuensi. Misalnya, di interval kelas 151 hingga 155 mempunyai frekuensi sebanyak 1. Artinya, peserta didik dengan tinggi badan antara 151 cm hingga 155 cm sebanyak 1 orang peserta didik. Pada kolom keempat, yakni nilai tengah. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 mempunyai nilai tengah 153 yang diperoleh dari 151 ditambah 155 kemudian dibagi 2. Untuk mempermudah mencari nilai tengah, maka kita dapat menggunakan panjang interval kelas yang dilambangkan dengan P kecil yang sudah kita cari tahu sebelumnya, yakni 5. Maka 153 ditambah 5 sama dengan 158. Untuk selanjutnya sama, yakni 158 ditambah 5 sama dengan 163. Jadi prinsipnya, hasil akhir nilai kelas sebelumnya ditambahkan dengan 5. Pada kolom kelima, yakni DI, adalah simpangan data ke I terhadap rata-rata sementara diperoleh dari nilai tengah dikurangi X bar S, yakni nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar pada data ini adalah 12 di interval kelas 161 hingga 165. Ternyata, X bar S-nya adalah 163. Setelah kita mengetahui X bar S, selanjutnya kita mencari DI. Untuk D1, yakni pada baris ke-1, di interval kelas 151 hingga 155 adalah negatif 10. Diperoleh dari 153 dikurangi 163. Untuk D2, yakni pada baris kedua,
di interval kelas 156 hingga 160 adalah negatif 5. Diperoleh dari 158 dikurangi 163. Untuk D3, yakni pada baris ketiga, di interval kelas 161 hingga 165 adalah 0. Diperoleh dari 163 dikurangi 163. Untuk D4, yakni pada baris keempat, di interval kelas 166 hingga 170 adalah 5. Diperoleh dari 168 dikurangi 163. Pada kolom ke-6, yakni frekuensi dikalikan dengan simpangan tiap nilai tengah terhadap rata-rata sementara. Misalnya, 1 dikali negatif 10 sama dengan negatif 10. Nah, terakhir, kita mencari total untuk frekuensi, yakni 41, dan total frekuensi dikali simpangan data ke I terhadap rata-rata sementara, yakni 145. Oke, itulah komponen-komponen yang kita cari untuk rumus min yang kedua. Selanjutnya adalah kita substitusikan X bar S, yakni 163, kemudian sigma Fi dikali Di, yakni 145, dan sigma Fi, yakni 41, ke rumus min yang kedua. Jadi, kita peroleh nilai min dari rumus min yang kedua adalah 166,537, kemudian kita bulatkan menjadi 166,54. Jadi, kesimpulan apa yang dapat kita tarik untuk nilai min dengan rumus min yang pertama dan rumus min yang kedua? Ada yang tahu? Saya, Bu, hasilnya berbeda, Bu. Iya, Bu, hasilnya berbeda, Bu. Iya, benar, Bu, hasilnya berbeda. Berbeda, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, hasil nilai min dengan menggunakan rumus min yang pertama dan rumus min yang kedua, kita peroleh hasilnya adalah berbeda. Meskipun memang tujuannya adalah untuk mencari rata-rata atau min. Nah, pada umumnya, rumus yang digunakan adalah rumus min yang pertama, sedangkan rumus min yang kedua itu ditentukan dengan menggunakan rata-rata sementara atau rata-rata yang diduga diambil dari nilai tengah frekuensi terbesar. Jadi, peserta didik bisa menentukan sendiri dari kedua rumus tersebut mana yang mudah. Yuk, perhatikan penyelesaian median berikut ini. Pada kolom pertama, merupakan interval kelas dari 151 cm hingga 185 cm. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155, mempunyai panjang interval kelas adalah 5. Dihitung dari 151, 152, 153 hingga 155. Biasanya, panjang interval kelas dilambangkan dengan P kecil. Pada kolom kedua, merupakan tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah, yakni 150,5, diperoleh dari batas kelas bawah, yakni 151, dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas, yakni 155,5, diperoleh dari batas kelas atas, yakni 155, ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga, yakni tepi batas kelas bawah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada kolom kedua, bahwa untuk memperoleh tepi batas kelas bawah, yakni 150,5, diperoleh dari batas kelas bawah, yakni 151, dikurangi dengan 0,5. Dan perhitungan ini berlaku untuk seterusnya. Artinya, di mana tepi batas kelas bawah dilambangkan dengan TB, maka TB itu diperoleh dari batas kelas bawah dikurangi dengan 0,5.
Oke, selanjutnya adalah pada kolom keempat, yakni frekuensi. Misalnya, di interval kelas 151 hingga 155 mempunyai frekuensi sebanyak 1. Artinya, peserta didik dengan tinggi badan antara 151 cm hingga 155 cm sebanyak 1 orang peserta didik. Pada kolom yang kelima, yakni frekuensi kumulatif. Perolehan frekuensi kumulatif berdasarkan frekuensi yang sudah diketahui. Misalnya, untuk interval kelas 151 hingga 155 dengan frekuensinya adalah 1. Maka, frekuensi kumulatif mulai dari 0 sehingga 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk interval kelas 156 hingga 160 dengan frekuensi 10, maka frekuensi kumulatifnya adalah 1 ditambah 10 sama dengan 11. Lanjut lagi, untuk interval kelas 161 hingga 165 dengan frekuensinya adalah 12. Maka, frekuensi kumulatifnya adalah 11 ditambah 12 sama dengan 23. Jadi prinsipnya adalah hasil akhir frekuensi kumulatif yang sebelumnya kemudian ditambahkan dengan frekuensi pada interval kelas tersebut. Terakhir adalah mencari total untuk frekuensi. Pada rumus median terdapat TB, yakni tepi batas kelas bawah, yang diperoleh dari N/2, di mana N adalah total frekuensi. Diketahui bahwa total frekuensinya adalah 41, kemudian dibagi 2, yakni 20,5. Nah, kita cari data keberapa yang mencapai 20,5. Kita periksa median ke N/2 dari frekuensi kumulatif. Misal, 1 ditambah 10 kan adalah 11. Nah, 11 itu masih belum mencapai 20,5. Kita periksa lagi. 11 ditambah 12. Hasilnya adalah 23. Ternyata 23 mencapai 20,5. Hasil tersebut berada di interval kelas 161 hingga 165. Jadi, TB-nya adalah 161 dikurangi 0,5 sama dengan 160,5 yang berada di interval kelas 161 hingga 165. Itulah komponen-komponen yang kita cari untuk menentukan median. Selanjutnya, kita peroleh TB adalah 160,5, sigma FI adalah 41, panjang interval kelas adalah 5, median ke N/2 adalah 20,5, dan yang terakhir adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 11. Semua itu kita substitusikan ke dalam rumus median, sehingga kita peroleh nilai tengahnya atau mediannya adalah 164,4583 yang kemudian kita bulatkan menjadi 164,40. Yuk, perhatikan penyelesaian modus berikut ini. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari 151 cm hingga 185 cm. Perhatikan interval kelas 151 hingga 155 mempunyai panjang interval kelas adalah 5. Dihitung dari 151, 152, 153 hingga 155. Biasanya, panjang interval kelas dilambangkan dengan P kecil. Pada kolom kedua merupakan tepi batas kelas. Perhatikan tepi batas kelas bawah, yakni 150,5, diperoleh dari batas kelas bawah, yakni 151 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi batas kelas atas, yakni 155,5, diperoleh dari batas kelas atas, yakni 155 ditambah dengan 0,5. Pada kolom ketiga, yakni tepi batas kelas bawah.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada kolom kedua, bahwa untuk menentukan tepi batas kelas bawah, yakni 150,5, diperoleh dari batas kelas bawah, yakni 151, dikurangi dengan 0,5. Dan perhitungan ini berlaku untuk seterusnya. Artinya, tepi batas kelas bawah yang dilambangkan dengan TB diperoleh dari batas kelas bawah dikurangi dengan 0,5. Pada kolom keempat, yakni frekuensi. Misalnya, di interval kelas 151 hingga 155 mempunyai frekuensi sebanyak 1. Artinya, peserta didik dengan tinggi badan antara 151 cm hingga 155 cm sebanyak 1 orang peserta didik. Pada kolom kelima, yakni selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, yang dinyatakan dengan D1. Nilai 0 pada baris ke-1 di interval kelas 150 hingga 151 diperoleh dari 1 dikurangi 1. Nilai 9 pada baris kedua di interval kelas 156 hingga 160 diperoleh dari 10 dikurangi 1. Berhubung frekuensi terbesar adalah 12 di interval kelas 161 hingga 165, maka D1 pada data ini adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 12. Pada kolom ke-6, yakni selisih frekuensi dengan kelas setelahnya, yang dinyatakan dengan D2. Nilai 9 pada baris ke-1 di interval kelas 150 hingga 151 diperoleh dari 1 dikurangi 10. Nilai 2 pada baris kedua di interval kelas 156 hingga 160 diperoleh dari 10 dikurangi 12. Berhubung frekuensi terbesar adalah 12 di interval kelas 161 hingga 165, maka D2 pada data ini adalah 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Itulah komponen-komponen yang kita cari untuk menentukan modus. Selanjutnya, kita substitusikan TB, yakni tepi batas kelas bawah dari frekuensi terbesar adalah 160,5, panjang interval kelas adalah 5, D1 adalah 2, dan penjumlahan antara D1 dan D2 adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, kita peroleh nilai modusnya adalah 161,3. Baiklah, sekarang kita di akhir pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, guru dapat memberikan soal kuis atau evaluasi. Untuk mengakhiri video ini, ada salah satu pantun sebagai pesan untuk peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hikmat yang telah diberikan, sehingga kegiatan pembelajaran diakhiri dengan baik. Berikut pantunnya. Pergi ke toko membeli kain, kainnya berwarna coklat. Belajarlah dengan rajin, agar kelak bisa bermanfaat. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Baiklah, tutup video pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat. Saya Bidayatun Nafiah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.